Mari kita lanjutkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang analisis aliran massa dan energi. Akan melihat lebih detail tentang metodologi MEVA, dan saya akan memberi contoh tentang aplikasi MEVA yang pernah kami gunakan dalam sebuah studi kasus sederhana. Untuk menyegarkan ingatan kita, mari kita ulangi lagi langkah-langkah dalam MEVA yang sudah kita jabarkan di bagian pertama video ini. Seperti yang telah saya uraikan tadi, langkah-langkah MEVA dimulai dari identifikasi aliran-aliran material yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan analisis sistem. Lalu setelah itu kuantifikasi aliran massa melalui pengumpulan data, identifikasi titik lemah dari sistem, dan pada akhirnya kita dapatkan sebuah evaluasi skenario sampai interpretasi hasil. Salah satu aplikasi MEVA yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Rekayasa yang terdiri dari mahasiswa dan dosen adalah seperti yang kita bisa lihat papernya pada slide ini. Judul penelitian itu adalah Initial Sustainability Assessment of Tapioca Starch Production System in Lake Toba Area dengan author Situmorang dan Manik yang kami publikasikan tahun 2018. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi aliran massa dan energi dalam sebuah pabrik tapioka di Kecamatan Laguboti, tepatnya di Desa Pintu Bosi. Paper ini dipublikasikan secara open access, artinya dapat di-download secara gratis. Di slide ini saya cantumkan DOI dari paper tersebut untuk mempermudah kalian mendapatkan link downloadnya. Saya menyarankan kalian mendownload dan membaca paper ini secara detail. Di Kecamatan Laguboti, yang saya yakin kalian juga ketahui, ada sebuah industri pangan yang memproduksi tapioka. Keberadaan pabrik ini cukup signifikan dalam menyerap produksi pertanian di wilayah ini. Namun demikian, kita perlu memahami bagaimana profil aliran massa dan energi dalam sistem ini. Dengan pemahaman ini, maka kita akan mengerti skala efisiensi dari sistem ini. Kita juga akan memiliki gambaran material-material apa saja yang menjadi input dan output dari sistem ini. Pemahaman ini akan berguna bagi perusahaan untuk mengambil langkah yang tepat, baik untuk meningkatkan efisiensi dari sistem produksinya dan mengurangi dampak-dampak lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari proses produksi tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam langkah-langkah metodologi MEVA, dua hal pertama dari MEVA adalah identifikasi aliran-aliran material yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan analisis sistem. Gambar pada slide ini menunjukkan unit-unit proses dan aliran-aliran material yang terjadi dalam sistem yang ingin dianalisis. Selanjutnya adalah mendefinisikan batasan dari sistem. Terlihat dalam gambar pada slide ini bahwa sistem yang dianalisis dibatasi dengan garis putus-putus atau yang kita sebut dengan sistem boundary. Terlihat pula bagaimana tidak semua proses dimasukkan dalam batasan sistem. Contohnya, budidaya ubi kayu yang disimbolkan dengan cassava root di atas, kiri atas. Kemudian proses penyediaan air dan energi kanan atas. Itu semua dianggap di luar dari sistem yang dievaluasi. Setelah aliran-aliran material yang relevan teridentifikasi dan batasan sistem didefinisikan, selanjutnya dilakukanlah kuantifikasi aliran massa. Tentu saja aliran massa ini didapatkan melalui pengukuran langsung di perusahaan. Hasil kuantifikasi ini kemudian dimasukkan ke dalam diagram alir proses atau flowchart. Dalam slide ini kita bisa melihat aliran-aliran massa baik yang keluar maupun yang masuk. Dalam setiap unit proses dalam produksi tapioka pada sistem yang dipelajari, aliran-aliran massa ini semua dikumpulkan dan dijadikan satu dalam diagram ini. Sebagai contoh, pada unit proses pertama, yaitu dry sieve, ada satu input yaitu ubi kayu atau cassava root dengan kuantitas 200 kg. Input ini ditransformasi menjadi dua output, yaitu ubi kayu yang telah dipotong
disimbolkan dengan panah ke bawah menuju proses washing, dan kulit ubi kayu, panah ke kanan sebesar 40 kg. Dengan prinsip hukum kekekalan massa, kita mengetahui bahwa kuantitas ubi kayu yang telah dipotong adalah 160 kg, yaitu 200 kg kurang 40 kg. Nah, unit proses yang kedua, yaitu washing, memiliki dua input. Input pertama adalah output dari proses sebelumnya, yaitu ubi kayu yang telah dipotong. Input kedua adalah air sebanyak 200 kg. Output dari proses ini juga ada dua. Yang pertama adalah ubi yang sudah dicuci. Yang kedua adalah air limbah atau wastewater sebanyak 200 kg. Mungkin kalian bertanya, mengapa kuantitas air yang keluar lebih banyak daripada air yang masuk? Air yang masuk 200 kg, air limbah yang keluar 210 kg. Nah, tentu saja karena ada pengotor dari ubi seperti tanah dan sisa kulit yang ikut terbawa dengan air limbah. Kembali dengan prinsip hukum kekekalan massa, kita dapat menghitung kuantitas ubi yang telah dicuci, yaitu 160 kg, input ubi dari dry sieve, tambah 200 kg air, dikurangi dengan 210 kg air limbah menjadi 150 kg. Demikian seterusnya hingga selesai. Dari hasil kuantifikasi tersebut, kita dapat merangkum hal-hal terpenting dalam sistem ini ke dalam sebuah neraca massa atau mass balance. Mass balance tersebut ditampilkan dalam slide berikut ini. Dalam neraca massa ini kita tuliskan semua input dan semua output beserta kuantitasnya. Nah, dalam sistem produksi tapioka yang kita analisis ini ternyata ada dua input, yaitu ubi kayu dan air. Dan ada 4 output, yaitu tepung tapioka, kulit ubi, ampas, dan air limbah. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa untuk memproduksi 50 kg tepung tapioka, dibutuhkan 200 kg ubi dan 800 kg air. Di samping itu, sebagai co-product, sistem ini melepaskan juga 40 kg kulit ubi, 60 kg ampas tapioka atau pulp, dan 850 kg air limbah. Kita mendapatkan informasi di sini bahwa efisiensi dari sistem ini adalah 25%, yaitu 50 kg tapioka dari 200 kg ubi kayu. Kita juga mengetahui bahwa dalam proses ini dibutuhkan air dalam jumlah yang signifikan. Samping itu, ada 100 kg limbah padat dan 850 kg limbah cair yang dilepaskan ke lingkungan. Inilah hasil MAFE yang telah dilakukan. MAFE yang dilakukan di sini memang tidak terlalu detail. Contohnya, aliran massa atau material yang dianalisis baru sebatas level barang atau produk. Contohnya tepung tapioka, ampas, kulit ubi, air limbah, dan seterusnya. Nah, analisis ini bisa saja diperdalam hingga ke level substansi atau substance flow analysis. Misalnya dalam air limbah. Air limbah itu sendiri kita bisa uraikan lagi menjadi kontaminan-kontaminan apa yang ada di dalamnya. BOD, COD, kemudian material organik lainnya, atau mungkin ada logam berat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau informasi yang lebih detail, tentunya akan semakin tajamlah interpretasi yang bisa kita ambil, dan semakin baik pula data tersebut dipakai untuk membantu pembuatan keputusan bagi perusahaan. Kita tadi telah melihat bagaimana MAFE dilakukan dalam sebuah contoh kasus. Dalam kasus tersebut, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk neraca massa atau mass balance. Selain tabel neraca massa, ada lagi alternatif representasi hasil MAFE. Salah satu bentuk yang cukup populer adalah yang disebut dengan diagram Sankey atau Sankey's diagram. Diagram Sankey adalah diagram alir di mana lebar panah menunjukkan kuantitas aliran secara proporsional. Dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana energi masukan atau E in dalam kuantitas tertentu ditransformasikan menjadi beberapa bentuk.
dan setelah transformasi tersebut didapatkanlah sejumlah energi luaran atau E-out. Contoh penerapan Sankey diagram sudah pernah kita pelajari dalam pelajaran kita sebelumnya di mata kuliah energi, di mana kita bisa melihat bauran energi dari berbagai negara. Salah satunya seperti yang kita lihat di slide ini adalah bauran energi untuk Indonesia. Berapa banyak fossil fuels yang dipakai, batu bara, minyak bumi, gas, dan sebagainya, dan kemana saja mereka terpakai. Kemudian juga kita bisa melihat kemana saja mereka mengalir, ada yang diekspor, ada import, ada losses, dan sebagainya. Nah, ini yang sudah kita bisa lihat dalam website yang dimiliki oleh International Energy Agency atau IEA. Berbicara tentang NEVA, dalam pengolahan dan visualisasi data yang besar, kita bisa memakai bantuan perangkat lunak seperti spreadsheet. Tapi di samping itu ada juga perangkat lunak yang telah dirancang khusus untuk NEVA. Salah satu perangkat lunak ini tersedia secara gratis, yaitu STAN. STAN diciptakan oleh salah satu perguruan tinggi di Austria. Link untuk download disediakan dalam slide ini. STAN adalah perangkat lunak yang bisa membantu menggambar sistem sebagai diagram Sankey, memeriksa kesetimbangan massa, merekonsiliasi data, dan lain-lain. Saya rekomendasikan kalian untuk mempelajari perangkat lunak ini. Nah, setelah kita mempelajari langkah-langkah dalam membuat NEVA, berikutnya kalian akan mengerjakan latihan. Latihan ini akan membimbing kalian untuk dapat menggunakan NEVA sebagai alat analisis dalam ekologi industri. Detail dari latihan ini akan saya berikan secara terpisah dan kalian dapat mendownload latihan tersebut dari CIS. Sekian kuliah kita hari ini, sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Pesan saya, stay home, stay safe.